Di balik pintu sebuah rumah di Jalan Perjuangan nomor 22 Tanjung Rejo, Medan, tersimpan sebuah tragedi kelam yang mengguncang publik pada akhir tahun 1998. Ini bukanlah kisah tentang perampokan atau serangan dari orang asing, tapi ini adalah kisah tragis tentang disfungsi keluarga, keheningan yang mematikan dari seorang anak bungsu yang mengubah rumahnya menjadi ladang pembantaian. Ia bernama Muhammad Ferijal Batubara. Ia akrab disapa Eri atau Ical. Pada saat peristiwa berdarah itu terjadi hingga masa persidangan di awal 1999, Ical baru berusia 18 tahun dan masih berstatus sebagai siswa kelas 3 SMU. Jika melihatnya sekilas, tidak ada yang menyangka ia mampu melakukan kekejian luar biasa itu. Catatan jurnalis yang meliput persidangannya menggambarkan Ical memiliki perawakan yang sangat normal. Pengunjung sidang bahkan menyebutnya memiliki wajah yang lugu dan ganteng. Ical adalah anak bungsu di keluarga terpandang. Pasangan dari Dr. Arsyad Batubara 61 tahun dan Delviarina Siregar 46 tahun. Namun di balik status sosial dan dinding rumah mereka, Ical menyimpan bara konflik yang perlahan membakar kewarasannya. Tindakan Ical bukanlah ledakan emosi sesaat. Analisis kriminologi menyimpulkan bahwa kejahatan ini adalah hasil dari akumulasi masalah internal yang sudah lama mengakar. Akar yang paling dasar adalah ketiadaan harmonisasi. Ical merasa dianaktirikan dan mendapat perlakuan diskriminatif dari kedua orang tuanya dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru terasa seperti penjara yang menekan. Selain merasa diabaikan secara emosional, Ical juga merasa ruang geraknya dikekang. Keluarganya dinilai terlalu jauh mencampuri pergaulannya di luar rumah. Sayangnya, Ical adalah sosok remaja yang tertutup. Kurangnya kemampuan bersosialisasi dan minimnya bimbingan moral membuatnya tidak memiliki saluran yang sehat untuk meluapkan stres. Ia cenderung memendam semuanya sendiri dan mengambil kesimpulannya secara sepihak. Jika disfungsi keluarga adalah bom waktu, maka krisis asmara di bulan Agustus 1998 adalah sumbu yang menyalakannya. Ical mengalami patah hati berat setelah hubungannya dengan sang kekasih bernama Poppy kandas di tengah jalan. Bagi Ical yang merasa terasing di rumahnya sendiri, kehilangan sosok kekasih adalah pukulan telak. Disinilah letak fatalnya pemikiran Ical. Ia mengkambing hitamkan keluarganya secara penuh. Ia meyakini bahwa intervensi dan larangan dari kedua orang tuanya serta kakak-kakaknya lah penyebab utama Poppy meninggalkannya. Rasa frustasi dan depresi itulah perlahan bermutasi menjadi dendam kesumat yang terencana dengan sangat dingin. Dendam itu akhirnya mencapai puncaknya. Ical tidak bertindak spontan. Ia merencanakannya. Di dalam rumah mereka sendiri, Ical mengeksekusi 6 anggota keluarga kandungnya secara beruntun. Dr. Arsyad Batubara, ayah kandung, Delviarina Siregar, ibu kandung, Gun Salid, kakak, Fitrisna, kakak, Vinikuita, kakak, Vidi Tinti, kakak. Dari seluruh anak di keluarga tersebut, hanya satu yang selamat, yakni kakak perempuannya yang bernama Pita Junia, 27 tahun. Ia selamat murni karena kebetulan sedang tidak berada di rumah pada malam jahanam tersebut. Apa yang dilakukan Ical setelah menghabisi keluarganya adalah detail yang paling mengerikan. Bukannya panik atau melarikan diri, ia justru mengambil alat dan mulai menggali lantai di salah satu ruangan di dalam rumahnya. Tujuannya sangat jelas. Ia berniat menguburkan ke-6 jasad keluarganya di dalam rumahnya itu untuk menutupi jejak. Namun rencananya berantakan. Saat Ical masih di dalam rumah, beberapa temannya datang berkunjung. Ketika masuk, mereka dihadapkan pada pemandangan horor dari jasad-jasad keluarga Ical dan sebuah lubang galian. Syok dan ketakutan, teman-temannya pun langsung melarikan diri. Menyadari rahasianya telah terbongkar, Ical pergi meninggalkan rumah. Namun ia tidak menyerahkan diri ke polisi. Ia justru pergi menemui Poppy.
mantan kekasihnya, dan kepadanya lah Ical pertama kali mengakui bahwa ia baru saja menghabisi seluruh keluarganya. Pengakuan inilah yang kemudian membawa polisi meringkus Ical tanpa perlawanan. Persidangan Ical di Pengadilan Negeri Medan pada awal 1999 menjadi sorotan tajam. Publik berasumsi bahwa Ical pasti mengidap gangguan jiwa berat. Namun, hasil pemeriksaan psikiater forensik membantah hal tersebut secara medis. Ical berperilaku normal dan sadar penuh atas perbuatannya. Di ruang sidang, ekspresinya sangat datar, tenang, dan mengakui perbuatannya tanpa terbelit-belit. Jaksa mendakwanya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun majelis hakim yang diketuai Sofyan Royan berhadapan dengan dilema hukum. Meski Ical membunuh 6 orang dengan sadis, secara hukum ia masih berstatus di bawah umur 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak masa itu yang melindunginya dari hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pada pertengahan Januari 1999, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 7 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini memicu gelombang kekecewaan dari publik yang merasa angka 7,5 tahun sangat tidak sepadan untuk 6 nyawa. Namun secara jurisprudensi, hakim telah menjatuhkan hukuman maksimal yang diizinkan oleh Undang-Undang Peradilan Anak di saat itu. Tragedi Ical adalah tamparan keras bahwa bernaung di bawah atap yang sama dan memiliki ikatan darah tidak otomatis menciptakan sebuah rumah tenang. Kasus ini memperlihatkan betapa mengerikannya ketika ruang komunikasi dan sebuah keluarga benar-benar mati. Monster yang paling menakutkan kadang seringkali tidak datang dari luar, melainkan lahir dan dibebaskan oleh keheningan panjang di ruang keluarga, serta perasaan diabaikan yang dibiarkan membusuk di dada seorang remaja. Ical menghancurkan seluruh dunianya karena ia merasa tidak pernah benar-benar diterima di dalamnya, menghukum keluarganya atas sebuah kehilangan, tanpa sadar bahwa dendam itu justru merampas habis sisa kemanusiaannya sendiri.